Halo majikan, siapa di sini yang suka banget atau malah sekarang udah ketergantungan make yang namanya ChatGPT untuk bikin presentasi, kerjaan, tugas kuliah, atau bahkan untuk bikin skripsi? Nah loh, tapi ternyata ya ada sebuah kasus misterius di balik kecanggihan AI yang fenomenal ini. Makanya di misteri kali ini kita akan membahas sebuah kasus tentang meninggalnya nih salah satu ex-programmer dari OpenAI yang membuat ChatGPT, di mana awalnya sebenarnya pihak berwenang ini sudah menyatakan kalau ini adalah kasus bundir. Tapi karena banyak kejanggalannya, akhirnya kasus ini tuh dibuka lagi, gengs. Karena Elon Musk aja tuh berpikir kayaknya ini bukan kasus bundir biasa, tapi pembunuhan. Ya gara-gara Elon Musk ini sudah berpendapat ya, itu menyebabkan banyak berita-berita, forum-forum hingga diskusi di X sendiri membicarakan konspirasi mengenai kejadian ini. Soalnya ex-programmer dari OpenAI itu tuh merupakan sosok anak muda yang prestasinya bagus, kerjaannya bagus, bibit-bebet bobotnya jelas. Lah kok tiba-tiba ditemukan bundir begitu padahal kagak ada masalah hidup sepertinya. Kenapa bisa begini? Soalnya biasanya nih orang-orang yang mempunyai background terdidik dan punya support system yang baik, jikalau mereka ini punya masalah atau tertekan karena sesuatu, kebanyakan ya minimal apa sih akan cerita atau minta tolong ke ring 1 gitu, orang-orang di ring 1 kepercayaannya. Atau mungkin langsung ke expert macam psikolog ya, karena kan ya biaya bukan masalah, ini tuh keluarga berada loh. Bukannya ini tahu-tahu yang nggak ada tanda-tanda apa-apaan gitu, atau kelihatan lagi depresi, enggak juga. Kok dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya? Makanya nih, masyarakat Amerika sana nih, terutama ya keluarganya sendiri, itu nggak percaya dengan statement kepolisian di awal yang bilang katanya anak ini sengaja mengakhiri hidupnya. Jadi pemuda dari kasus yang lagi kita omongin ini tuh bernama Suhail Balaji. Pemuda campuran India Amerika yang berusia 26 tahun. Dimana dia ditemukan tidak bernyawa di apartemennya pada tanggal 26 November 2024 kemarin, atau sehari setelah perayaan hari Thanksgiving. Nah, sebulan sebelumnya nih, diketahui kalau Balaji itu baru aja resign dari kantornya OpenAI. Dan dia nih sempat bikin rame dengan membeberkan informasi kalau katanya kantornya itu telah melakukan pelanggaran undang-undang hak cipta untuk membuat result di OpenAI tersebut. Jadi, seperti yang kalian tahu, awal-awal pengembangan dari teknologi AI semacam ChatGPT, atau sekarang kan lebih banyak modelnya ya, bisa bikin gambar dari tulisannya kita buat, atau bikin video mukanya diganti begitu. Ya, pokoknya banyak hal yang bisa dilakukan sama AI lah. Nah, itu semua nih basicnya, karena kan teknologi dari AI sendiri selalu dikembangkan dan ditambahkan tuh informasinya dari berbagai sumber. Biar keperluan orang yang pastinya berbeda-beda ya, kita semua dalam menggunakan AI, itu resultnya bisa bagus mendekati perfect. Ya, makanya sekarang kan image dari AI sendiri tuh kayaknya lebih pintar daripada profesor lama-lama ya. Kayak apa aja tahu gitu soalnya. Namun masalahnya, menurut Balaji tuh ada beberapa data atau informasi yang diambil untuk database dari si OpenAI ini yang sifatnya asal comot-comot aja. Dimana itu jatuhnya masuk ke pelanggaran undang-undang hak cipta. Yang mana pihak yang dirugikan di sini tuh bukan sekedar pihak yang diambil datanya aja. Namun ada efek jangka panjang yang bisa sampai merusak ekosistem di internet secara keseluruhan. Menurut dia begitu. Namun belum sempat dia membeberkan bukti-bukti yang lebih legit ya. Tahu-tahu ditemukan sudah tidak bernyawa. Makanya banyak tanda tanya dalam kejadian ini, gengs. Sebelum kita ke kronologinya, gue jelasin dikit ya tentang background dari Suhail Balaji ini, yang merupakan anak cemerlang sebenarnya. Suhail Balaji adalah pria kelahiran 1998 dari seorang ibu bernama Purnima Rao dan ayahnya Balaji Ramamurti, di mana mereka ini adalah keluarga keturunan India Amerika. Sewaktu bayi nih, padahal pertumbuhan dari Balaji itu terbilang agak lambat, gengs, tidak secepat anak-anak seusianya. Di mana waktu bayi-bayi lain ini udah pada bisa tengkurap, dia belum. Bayi-bayi lain udah pada bisa merangkak, dia belum. Sampai balita lain udah pada bisa mulai ngomong, dia juga belum. Jadi serba ketinggalan. Namun meskipun begitu, ternyata dari usia menginjak 2 tahun, Balaji tahu-tahu menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Malahan akhirnya dia tumbuh menjadi sosok yang sangat pintar dan cerdas. Bahkan di usianya 11 tahun, Balaji ini udah mulai belajar coding yang semacam ngoprek-ngoprek data-data gitu di komputer di dunia maya. Dan di umur 13 tahun, dia udah berhasil bikin komputer pertamanya sendiri. Lah kaget gak lu? Tahu-tahu ini bisa nyalip anak-anak lainnya padahal waktu bayinya ketinggalan. Lu dulu umur 13 tahun gitu bisa bikin apaan? Bisa lu bikin komputer ya, yang ada cuman bisa bikin marah emak lu aja paling. Ngilangin bekal tutup Tupperware begitu ya.
Tapi kita kemarin hampir aja kena gebuk sama mama kita. Perkara tutup toples Tupperware itu patah, kita buka, robek. Dan namanya juga udah puluhan tahun gitu ya, jadi wajar aja mau dikata Tupperware-nya juga katanya awet, udah puluhan tahun dari kita kecil itu. Pasti kan karet begitu lama-lama getas begitu robek. Untungnya ada yang di Shopee yang jual tutup ya 20.000. Jadi selamat nyawa kita kakak nabok emak. Ini bukan endorse ya, curhat baik. Lu makanya follow IG kita suka spill barang yang agak faedah tapi kadang suka nggak faedah begitu di Instastory. Babu lu follow lu. Ubur-ubur ikan lele, lanjut le. Masuk di usianya tadi 14 tahun. Terakhir kan 13 tahun bikin komputer. Nah 14 tahun dia udah mulai sering tuh ikut partisipasi kontes-kontes pemrograman termasuk lomba desain bikin chip. Sama ikut lomba tentang algoritma juga lah, berat lah kita kagak ngerti tuh lomba begituan. Terus lagi di umur 17 tahun, Balaji langsung udah direkrut tuh sama sebuah perusahaan namanya Helia by Scale AI menjadi software engineer. Apa kagak gokil begitu, belum lulus SMA udah direkrut suruh kerja. Berarti dia kagak perlu bikin CV, ngelamar sana sini, buka job street begitu ya. Sampai-sampai karena udah terlalu sering ikut lomba segala macam, berbagai piala dan penghargaan mah udah dia kantongin. Kayak dia pernah menduduki peringkat ke-31 pada kontes pemrograman final dunia ACMICPC tuh 2018. Yang mana ini kelasnya udah dunia loh, world class begitu, bukan antar RT doang lombanya. Terus pernah juga dapat peringkat ke-7 lomba Passenger Screening Algoritma Challenge yang menang hadiahnya tuh 1,6 miliar rupiah tuh. Tahun 2018 sudah punya 1,6 M. Dan puncaknya dapat peringkat 1 pada kontes Pacific Northwest Regional and Berkeley Programming tahun 2017. Jadi maksudnya di sini gue mau menginfokan aja kalau Balaji ini memang super berprestasi anaknya, guys. Yang mana pokoknya di tahun 2018 ini dia juga join di perusahaan OpenAI yang sebenarnya pada tahun itu tuh masih menjadi perusahaan non-profit. Jadi masih merintis lah. Tapi karena visi misinya sejalan sama dia nih di awal-awal, jadi ya dia mau aja tuh ikut join, seneng. Nah tapi selain kerja, dia juga sambil kuliah di Universitas California, Berkeley, ngambil jurusan ilmu komputer dan lulus di tahun 2021. Total pokoknya Balaji ini tuh kerja di OpenAI selama 4 tahun, gengs. Dimana 1,5 tahunnya nih job desk-nya adalah ngurusin ChatGPT. Perusahaan OpenAI itu sendiri kan sebenarnya udah berubah ya dari perusahaan yang tadinya non-profit menjadi perusahaan nirlaba yang ngembangi produk-produk berbasis AI. Produknya macam-macam tuh, ada DALL-E buat ngasilin gambar AI, ada Whisper buat ngasilin terjemahan secara otomatis, ada OpenAI Gym buat ngembangin pelajaran algoritma, dan yang paling terkenal dan familiar adalah ya ChatGPT. Sebuah chatbot yang bisa secara cepat dan nyaris akurat memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan dari penggunanya. Yang mana ChatGPT ini kan memang sengaja diprogram dan didesain supaya bisa menjawab pertanyaan penggunanya dengan menggunakan gaya bahasa percakapan yang sehari-hari begitu, nggak baku-baku banget. Nah, Balaji ini selama 1,5 tahun tuh, dia sempat ikut ngurusin perkembangan dari ChatGPT tersebut. Di perusahaan OpenAI sendiri tuh bisa dibilang Balaji adalah anak emas perusahaan ya, dimana jatuhnya aset. Kalau ada orang pintar yang bisa menyumbangkan ide dan membantu kita gitu kan dalam pembangunan perusahaan, pastinya menjadi aset. Ya bahkan salah satu pendiri OpenAI pada saat itu, yaitu John Schulman, itu pernah muji Balaji secara langsung dengan bilang kalau Balaji adalah sosok yang sangat teliti namun cekatan sewaktu bekerja. Jadi udahlah cepet tapi nggak asal-asalan, tetap bener gitu, teliti. Jarang-jarang ada yang begitu. Biasanya kan kalau cepet gitu tapi kerjanya asal-asalan gitu, banyak yang salah. Atau giliran kerjanya bener gitu tapi lama banget ngerjainnya. Ini enggak, udahlah cepet, teliti lagi. Nah tapi kenapa Balaji ini yang bisa dikatakan mempunyai apa ya, value yang sangat besar, kok mau-mauan join di OpenAI yang awalnya adalah perusahaan non-profit? Pasti kan gajinya berarti tidak gede-gede banget. Karena ya tadi, awalnya Balaji ini memang merasa masih satu visi dan misi. Dimana perusahaan OpenAI itu adalah tempat yang tepat buat dia ngembangin diri dan bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi. Dengan tujuan pengen mengedepankan kemajuan teknologi untuk urusan kemanusiaan. Namun, seiring berjalannya waktu, dari sekitar tahun 2022, ada beberapa hal yang ternyata berubah di dalam internal dari perusahaan OpenAI ini. Dan hal itu membuat Balaji ini tuh merasa, loh kok ini jadi kayak berubah ya kebijakan perusahaannya ya? Kayak makin nggak bener gitu, orientasinya tuh udah mulai condong ke duit terus. Yang mana kalau OpenAI ini berarti mendapatkan profit atau duit yang sangat banyak dari produk-produk yang dia tawarkan ya, semacam ChatGPT. Harusnya pihak-pihak yang datanya diambil untuk programming dari AI-nya itu mendapatkan kompensasi dong. Karena menurut Balaji nih, program kepintaran dari ChatGPT itu tuh bukan datang dari data-data internal perusahaan OpenAI sendiri, melainkan diambil dari berbagai
berbagai macam data-data ya dari pihak lain yang ada di internet. Yang mana kalau data-data tersebut diambil tanpa perizinan dan prosedur yang benar, karena kan semua data-data ini dikumpulin aja tanpa disaring ya, apakah itu mengandung copyright atau tidak. Nah, kalau begitu, berarti ini jatuhnya semacam melakukan pelanggaran undang-undang hak cipta gitu loh, gengs, pembahasannya. Karena bener aja, OpenAI sendiri ternyata memang sudah beberapa kali ngedapetin tuntutan soal pelanggaran undang-undang hak cipta. Pernah dituntut tuh sama komedian, penulis, sampai media besar seperti The New York Times. Nah, orang-orang yang menggugat itu tuh mengatakan kalau OpenAI telah memasukkan beberapa buku mereka ke dalam data yang digunakan untuk melatih model AI yang dibuat sama OpenAI. Gampangnya gini nih, segala isi dari buku-buku, jurnal, ataupun penelitian, itu semuanya tuh dimasukin di dalam program AI. Jadi misalkan kalau ada orang atau kita nih, nulis gitu kan, nanya tentang hal ini, hal itu gitu kan, nanti bisa dijawab tuh sama ChatGPT berdasarkan dari isi buku, jurnal, dan segala macam penelitian yang udah dimasukin. Yang padahal berarti itu kan jawabannya bukan dari pure ChatGPT-nya ya, tapi salinan dari buku-buku tadi tanpa menyatukan sumbernya tuh dari mana. Namun seolah-olah itu memang dari otaknya sih ChatGPT. Gampangnya lagi nih, ibarat kata lu nulis skripsi tapi copas dari buku orang-orang tanpa nyantumin sumbernya, kurang lebih begitu. Makanya OpenAI ini dianggap sangat keterlaluan karena menggunakan karya seseorang atau orang lain untuk mengembangkan produk senilai miliaran dolar tapi tidak ngasih kompensasi apapun kepada pihak-pihak yang tadi data-datanya diambil, begitu loh. Paham ya? Nah, sama seperti para penggugat tadi, The New York Times yang merupakan salah satu media besar di Amerika juga melakukan hal yang sama. Jadi selain personal dari orang-orang masing-masing individu ya, ini ada sebuah media besar yang melakukan gugatan juga. Di mana OpenAI itu dianggap telah menyalin dan menggunakan karya-karya dari isi The New York Times secara tidak sah. Ya namanya The New York Times itu kan media berita ya, ada korannya, ada digitalnya. Yang pasti namanya berita begitu kan update dengan hal-hal terkini. Yang sama kayak tadi tuh, disalin semua setiap berita dari New York Times. Dimana setiap ada orang yang nanya ke ChatGPT itu akan dijawab dengan akurat tuh berasanya tuh. Padahal ya kata-kata dan beritanya diambil dari New York Times. Atas tuntutan itu, New York Times ini meminta supaya chatbot yang udah dilatih atau dimasukin data-data terbitan dari The New York Times itu semua dihapuskan. Karena ya memang pastinya ya secara logika untuk memasukkan segala macam info atau data-data itu kan tentunya perlu sumber dong. Nggak mungkin karyawan atau para pekerja dari OpenAI itu benar-benar jadi apa? Jadi wartawan sendiri, nulis berita sendiri, melakukan riset dan penelitian sendiri gitu, terus dimasukin ke dalam database program AI mereka. Lah butuh biaya dan waktu yang lama banget itu. Jadi memang basicnya pasti mereka ini ngambil dari buku-buku atau jurnal dan berita-berita kayak koran dan majalah untuk dimasukkan ke dalam program mereka. Jadi dikumpulin tuh semuanya dalam satu program. Nah, untuk case dengan media besar seperti ini nih, OpenAI itu sebenarnya udah sempat nego supaya bisa dapat lisensi artikel secara sah dari ya media-media yang legit. Mereka sempat menawarkan sekitar 1 juta sampai 5 juta US dollar atau berarti sekitar 15 sampai 77 miliaran rupiah lah per tahun untuk biaya lisensi itu. Ya namun nilai segitu dinilai terlalu kecil lah oleh media sekelas New York Times yang gede banget. Dan ternyata tuntutan seperti itu tuh nggak terjadi di Amerika doang, namun di Eropa juga. Dimana di sana OpenAI itu didenda sekitar 15 juta euro atau 252 miliar rupiah loh. Dengan kasus yang mirip-mirip begini juga dari orang yang menggugat personal ataupun media yang ada di Eropa yang diambil semua data-datanya oleh OpenAI. Ya karena pastinya OpenAI ini mengambil semua data-data dan informasi dari setiap negara ya, karena kan penggunanya tuh beda-beda kepentingannya. Kalau di negara A ya pasti nyarinya tentang negara A gitu-gitu kan. Berangkat dari situ makanya Balaji ini merasa kayak kok udah nggak sejalan sama OpenAI nih visi dan misinya, dimana kalau OpenAI kayaknya prioritas ke duit. Padahal kan awalnya tujuannya untuk hal positif, tapi ke ujung-ujungnya mencuri karya orang lain untuk profit sendiri. Dan hal ini sempat Balaji curhatin tuh ke ibunya kayak, "Ma, aku pengen resign aja deh." Yang dijawab sama ibunya dengan bijak gitu kayak, "Ya udah nak, apapun keputusanmu ibu dukung." Mungkin emaknya juga tahu ya si Balaji mau resign dari situ, perusahaan lain juga udah ngantri. Sini kerja sini aja begitu, jadi rebutan lah. Anaknya pintar, beda mama kita. Apa gara-gara didikan Majapahit sama Romusa emang beda kali ya? Kalau kita bilang, mau resign Bu, dibilang, resign, bersyukur kamu ada kerjaan. Dikira nyari kerjaan gampang. Kamu masih enak zaman ibu dulu tuh. Lah udahlah, mulai tuh adu-aduan zaman. Makanya sampai sekarang kita gak resign nih. Masih aja jadi budak korporat dan partai menjadi babu.
sih? Tapi kalau emaknya Balaji tadi tuh pokoknya mah setuju-setuju aja kalau anaknya resign dari OpenAI. Habisnya kalau dilihat memang belakangan nih Balaji ngomel-ngomel mulu kerjaannya begitu kayak gak betah udah. Sementara di lain sisi, perusahaan dari OpenAI ini tuh selama 2 tahun terakhir memang terbilang merugi terus. Ya karena beban operasional yang besar banget, sama belum lagi menghadapi tuntutan-tuntutan hukum yang kayak tadi udah dibahas tuh, banyak yang nuntut-nuntut suruh bayar ini, suruh bayar royalti ini gitu kan. Nah kalau berarti di sini judulnya rugi terus, buat apa dong dipertahanin? Macam kayak hubungan dirasa udah makin lama makin toksik kali begitu ya. Akhirnya di bulan Agustus 2024, keputusan Balaji untuk resign udah bulat tuh dari OpenAI. Keluar deh dia tuh. Dan 2 bulan setelah resign atau di Oktober 2024-nya, untuk pertama kalinya Balaji ini menjadi narasumber di The New York Times, di mana dia di sana tuh membeberkan teknis OpenAI yang dibilang nggak etis dalam melanggar undang-undang pelanggaran hak cipta yang tadi kayak udah kita bahas ya. Di mana hal-hal tersebut yang maksudnya diketahui memang dari hasil interviewnya Balaji ini. Yang begitu hasil interviewnya dipublish seperti biasa, yang takut mah sebenarnya bukan Balaji, tapi emak bapaknya no. Langsung kena omel tuh Balaji. Semacam kayak dinasehatin kayak, udahlah nggak usah terlalu mengumbar kejelekan kantormu itu. Kamu kan gimana pun juga dulu pernah kerja di situ, nyari duit di situ. Fokus aja sama kehidupanmu di masa depan. Urusan pelanggaran kayak nggak pelanggaran kayak, jangan terlalu ikut campur nanti kamu yang kenapa-napa. Ya tapi Balaji mungkin kan jiwanya masih jiwa muda. Di tahun 2024 itu dia masih berumur 26 tahun. Biasanya kan idealismenya nih memang masih tinggi-tingginya. Balaji ini bilang sendiri di mana dirinya tuh speak up seperti itu tuh karena ini tuh menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi kalau nggak di stop dari sekarang, ini tuh bakal ngerusak sistem internet bahkan masyarakat secara keseluruhan. Pokoknya Balaji masih berpegang teguh tuh sama visi misinya. Ibunya Balaji ini sempat bilang kayak, oke deh kalau kamu mau menjadi whistleblower silakan aja. Tapi kenapa harus seterang-terangan ini? Kenapa nggak kamu biarkan jadi anonim aja gitu, dirahasiakan identitasmu? FYI aja nih gengs ya, maksudnya whistleblower itu tuh kayak menyepuin atau membongkar sebuah rahasia yang rahasianya bener ya. Misalkan kayak ngasih tahu ke polisi, itu tuh sebenarnya gembong narkoboy loh. Atau ngasih tahu ke teman lu yang istri sah kayak, suami lu tuh sebenarnya jalan sama pelakor gayung pink lope-lope tahu. Nah, biasanya whistleblower tuh atau si pembongkar yang ngasih tahu rahasia, itu sukanya pakai nama anonim aja. Jadi nggak berbadi reveal identitasnya dia siapa. Karena rahasia-rahasia yang dibeberkan ini kan cukup sensitif dan berbahaya. Maksudnya ibunya tadi, misalnya si Balaji ini mau diwawancara sama New York Times ya boleh, tapi identitasnya yang disamarkan biar nggak ketahuan. Agar nyawanya juga tidak terancam gitu loh oleh seseorang yang dicepuin sama dia. Nah tapi si Balaji ini bisa seberani itu tuh karena katanya nggak cuma dia doang nih yang mau speak up. Ada juga memang nih salah satu ex-karyawan dari OpenAI lainnya bernama Lilia Schutzkever yang juga ikut bicara hal yang serupa. Pokoknya intinya Balaji merasa dia tidak sendirian lah, bareng-bareng begitu. Ya udah setelah huru-hara dia telah membeberkan semuanya nih. Sebulan berikutnya pada 21 November, Balaji ceritanya sempat liburan, katanya mau camping bareng 4 teman semasa SMA-nya. Dan besoknya di tanggal 22, Balaji memang ulang tahun. Jadi kepergiannya dia itu sekalian buat ngerayain ulang tahun. Nah, kedua orang tuanya sempat telepon di sekitar jam setengah 8 malam untuk ngucapin ulang tahun. Terus bilang katanya weekend ini mereka bakal datang ke apartemennya Balaji tuh di LA untuk ngasih hadiah dan ngerayain. Tapi Balaji bilang, jangan weekend ini, soalnya aku mau pergi lagi ke San Francisco, katanya begitu. By the way, memang soalnya 22 November itu jatuhnya hari Jumat. Jadi weekendnya besok tuh, antara Sabtu atau Minggu, rencananya kan orang tuanya mau datang tuh ke apartemen, tapi karena Balaji bilang dia mau pergi ke San Francisco, jadinya ya orang tuanya nggak jadi pergi untuk menemui si Balaji. Tapi walaupun nggak jadi ke apartemennya Balaji, keluarga ini tetap berusaha menghubungi Balaji di tanggal 23 dan 24-nya. Namun Balaji tahu-tahu nggak bisa dihubungi dan nggak balas chat-chatan. Yang saat itu ibunya belum curiga nih karena dipikirnya Balaji mungkin lagi asik ngerayain ulang tahun bareng teman-temannya di San Francisco. Pokoknya dipikir ya udahlah, berarti aku kesananya Senin aja nih, pas Balaji sudah balik. Sampai akhirnya Senin tiba nih, tanggal 25 November, ibunya Balaji tetap pergi tuh ke apartemennya Balaji di LA, tepatnya di Jalan Buchan. Karena kan hari itu hari Senin yang seharusnya Balaji memang sudah balik. Pas ibu ngotok pintunya, nggak ada respon apapun dari dalam. Dari situ ibunya mulai kepikiran loh, kemana nih anak? Kalau kemarin pas weekend hari libur nggak bisa dihubungi, ya memang itu semacam kebiasaannya Balaji lah. Kalau udah lagi ngumpul sama teman-temannya udah susah dihubungin deh. Apalagi misalkan kalau camping kayak kemarin tuh ya udah hilang sinyal wassalam. Tapi kalau weekdays begini nih hari Senin tetap nggak bisa dihubungi, kok aneh ya?
Soalnya kalau weekdays begini ya, apalagi hari Senin, Balaji itu pasti sibuk ngurusin kerjaan dan handphonenya selalu on, selalu standby untuk komunikasi sama rekan kerjanya. Tapi kenapa di hari Senin ini Balaji tetap nggak ada kabar dan tetap nggak bisa dihubungi? Disamperin ke apartemennya juga nggak ada. Si ibu mulai cemas tuh. Tapi ya berusaha tetap tenang kayak, oke deh, aku tunggu dulu sampai besok. Kalau sampai besok Balaji tetap nggak ada kabar, baru lapor polisi. Ternyata sampai besoknya pun di tanggal 26, maksudnya tetap nggak ada kabar emang. Ya udah, akhirnya ibunya langsung buat laporan pengaduan orang hilang ke polisi San Francisco, yang kalau di sana lebih dikenal dengan sebutan MIA atau Missing in Action, hilang tanpa kabar. Sampai sekitar jam 1 siang, di hari yang sama nih di tanggal 26, ibu Balaji sama polisi setempat langsung menuju ke apartemennya Balaji. Di sana polisi terpaksa ngedobrak pintu dari apartemen, tapi pada saat itu ibu Balaji disuruh nunggu di luar. Nah, begitu polisi masuk, sebenarnya nih polisi menemukan Balaji dengan kondisi yang udah terkapar nggak bernyawa di lantai apartemen. Namun pada saat itu, entah kenapa nih, polisi nggak langsung ngasih tahu keadaannya Balaji kepada ibunya. Ya pokoknya menurut kepolisian sih katanya hal itu dilakukan agar si ibu ini tidak histeris dan merusak TKP gitu. Takutnya kan megang-megang atau meluk anaknya nanti. Dimana kalau di sini ada dugaan pembunuhan, sidik jari bisa kacau. Pokoknya saat itu polisi bilang ke ibunya kayak, "Bu, pulang aja ke rumah, nanti kalau ada kabar selanjutnya akan dikabari." Jadi pada saat itu sang ibu belum tahu keadaan anaknya. Ya part ini sebenarnya agak menjadi perdebatan, gengs. Namun di situ sang ibu memang nggak mau pulang dengan alasan kayak, "Enggak lah, saya nunggu di sini aja, siapa tahu Balaji pulang, nanti dia kaget tahu-tahu di dalam apartemennya ada polisi." Jadi si ibu tuh nunggu di bawah, nunggu di lobi. Nah, dalam penungguannya itu, si ibu ini ngeliat kok tahu-tahu ada rombongan medis yang seliweran tuh naik turun lift tuh. Kayak heboh aja. Iseng lah si ibu nanya ke salah satu petugas medis yang ada di situ yang pada lewat-lewat, "Lagi ngurus apa di apartemen sini?" Dijawab tuh kayak, "Oh, kami lagi mengevakuasi jenazah yang baru ditemuin, Bu." Begitu denger tuh, si ibu Balaji langsung kayak dek gitu, kayak lemes. Dia naik ke atas dan baru tahu akhirnya kalau anaknya ternyata sudah meninggal di dalam apartemen. Namun, keluarganya meyakini kalau meninggalnya Balaji itu ada hubungannya sama tindakannya Balaji yang menjadi whistleblower tadi di kantor lamanya. Namun masalahnya memang dari CCTV apartemen itu menunjukkan kalau terakhir kali Balaji balik ke apartemennya itu di tanggal 23 sendirian, gengs, maksudnya nggak sama siapa-siapa. Makanya kemudian polisi menutup kasus ini sebagai kasus bundir dengan senjata, yaitu melakukannya pakai pisau ya, melakukan sendiri dianggapnya. Tapi keluarga nggak bisa terima dengan hasil laporan polisi itu. Karena pas di tanggal 22-nya kan, orang tuanya masih tempat teleponan tuh untuk ucapin selamat ulang tahun dan dijawab kan, dan terdengar memang Balaji ini masih semangat kayak biasanya, masih happy gitu. Nggak ada tanda-tanda yang menunjukkan dia ini punya beban terus mau bundir segala macem. Sementara kalau kebanyakan kasus orang mau bundir, biasanya kan mereka cenderung menarik diri, terus kayak ngurung diri, dijawab kayak kayak murung gitu suaranya. Ini enggak. Apalagi Balaji ini kan keadaannya happy-happy tuh abis camping sama temen-temennya. Nah, menurut versi keluarga yang disampaikan sama ibunya Balaji lewat tweet X atau Twitter ya, keluarganya ini tuh sampai mencari investigator swasta untuk membandingkan hasil yang dilaporkan sama polisi. Yang mana menurut investigator swastanya ini tuh, mereka meragukan kalau memang kematian Balaji ini tuh bukan karena bundir. Melainkan mereka ini mengatakan kayaknya ini tuh sebuah kasus pembunuhan. Hasil investigator swasta itu tuh menemukan ketika Balaji ditemukan di apartemennya tuh barang-barang di dalam unit kondisinya sangat berantakan, kayak memang ada terjadi perkelahian dan banyak paket juga yang belum kebuka. Nah, hal ini menunjukkan nih maksudnya kalau kemungkinan Balaji ini pas baru sampai rumah, dia belum sempat beberes atau buka-bukaan paket dari dia pergi camping, tapi tahu-tahu udah ada yang datang ataupun dihabisi. Apalagi CCTV yang diperlihatkan tadi tuh yang dibilang katanya Balaji datangnya cuma sendiri, itu ternyata cuma di bagian-bagian utama dari gedung apartemennya. Kayak di pintu utamanya doang, di lobi gitu loh. Tapi nggak ada yang benar-benar menunjukkan merekam di lorong unitnya Balaji. Ya jadi memang benar sih, Balaji ini selalu kepantau CCTV lagi jalan sendirian, maksudnya nggak sama orang lain. Tapi kan terlihatnya hanya masuk dari lobi apartemen, dari depan doang. Namanya orang hilir mudik di lobi gitu kan, masuk keluar apartemen ya bisa aja. Tahu-tahu setelah Balaji ada orang lagi tuh masuk segala macam, lah bisa aja dia pelakunya. Habis kan nggak ketahuan juga naiknya ke lantai berapa, unit berapa. Nah, keluarga ini udah sempat minta CCTV yang maksudnya mau mantengin sendiri deh, nyelidikin nih semua orang keluar masuk apartemen tuh untuk dicocokin sama penghuni di sana, kayak ini orang emang tinggal di sini atau bukan gitu loh. Kalau bukan, dicari tahu nih dia ke apartemen ini tuh ngapain, apakah ke unit
tangga ataupun ngantar paket segala macam kan, mau mapping sendiri lah istilahnya. Tapi mereka tidak pernah berhasil mendapatkan akses CCTV yang mereka mau. Dan keanehan selanjutnya adalah keadaan Balaji ini memang terlihat habis dipukul di bagian kepala belakangnya. Soalnya ada darah yang berceceran di lantai tuh yang ditemukan di area kamar mandi dan sekitarnya. Dan beberapa luka memar juga di tubuhnya, gengs. Jadi sepertinya dia ini sempat melakukan perlawanan. Anehnya lagi, senjata yang dipakai itu tidak ditemukan bekas sidik jari siapapun. Bahkan sidik jarinya Balaji sendiri juga nggak ditemukan di senjata yang dia pakai untuk menghabisi dirinya, kan lah aneh ya. Masa kayak misalkan nusuk diri sendiri tapi nggak ada sidik jarinya dia lah. Megangnya bagaimana? Apa kabar dunia? Ditaruh begitu ditempel terus nusukin sendiri gitu, kayak aneh banget. Dan kejanggalan selanjutnya adalah di awal sepertinya kasus ini memang sengaja ditutup-tutupi oleh oknum-oknum tertentu. Bahkan kan polisi di awal juga tadi menutup-nutupi keadaannya Balaji ini kepada ibunya kan, padahal ibunya juga lagi ada di situ. Namun karena keluarga ini nggak pernah nyerah untuk speak up terus ya perkara banyak kejanggalan, ya ibarat kata Twitter please do your magic begitu kan dulu kalimatnya ya. Jadi dari sebuah thread yang dibuat sama ibunya akhirnya viral tuh dan banyak pihak yang jadinya minta kasus ini untuk diusut lagi. Sampai Elon Musk tuh pemilik X akhirnya ngebahas kasus ini juga, gengs. Sampai dia up to 3 kali untuk minta bantuan FBI membongkar kasus ini supaya Balaji bisa mendapatkan keadilan. Soalnya kalau memang dari pendapatnya si Mamang Elon nih, kayaknya ini tuh kasus pembunuhan deh. Ya makanya setelah Elon Musk saja ikut ngerespon, baru deh media-media tuh mulai bermunculan untuk ngeliput kasus ini juga gara-gara viral. Para media sendiri juga udah sempat nih minta tanggapan kepada perusahaan OpenAI terkait berarti ini menghilangnya nyawa dari mantan karyawannya. Tapi perusahaan itu belum mengeluarkan statement apapun selain ucapan turut berduka cita. Pokoknya manajemen dari OpenAI itu bilang kayak mereka mendukung apapun keputusan dari orang tuanya Balaji untuk mendapatkan keadilan. Tapi itu semacam kayak lip service dari PR-nya doang lah, basa-basi, tapi nggak ngebantu atau ngasih petunjuk apapun. Nah pokoknya setelah melalui berbagai pengajuan, kasus Balaji yang tadinya kan udah dianggap case close ya dengan statement dari kepolisian katanya bundir. Tapi akhirnya pengadilannya setuju untuk membuka kasus ini lagi dan investigasi ulang. Jadi pada saat ini kasusnya tuh masih dianggap aktif, gengs, dan sedang dilakukan penyelidikan lagi. Bener-bener ya hari gini semuanya, kalau nggak viral ya mandek urusan. Nah tapi kira-kira apa hasilnya? Apakah kesimpulannya bisa akan berubah atau ya seperti laporan polisi sebelumnya aja udah? Maksudnya apakah akan tetap dinyatakan ini sebagai kasus bundir atau bisa berubah jadi sebuah kasus pembunuhan demi kepentingan elit global? Ya karena ini berarti masih dalam penyelidikan, kita sama-sama tunggu aja ya update terbarunya nanti seperti apa. Tapi kalau menurut kalian sendiri tuh gimana? Apakah ini kasus bundir atau kasus pembunuhan? Coba komen di bawah ya. Yang jelas kalau benar ini adalah sebuah kasus pembunuhan, ya suspeknya berarti nggak jauh-jauh sepertinya terhadap orang-orang yang terlibat di OpenAI nggak sih? Terutama dalam pembuatan ChatGPT. So itu majikan sebuah kasus yang masih menjadi misteri dan belum terpecahkan nih jatuhnya karena ini masih aktif ya penyelidikannya. Yang mana dibalik kecanggihan dari ChatGPT dan OpenAI itu ternyata ada rahasia-rahasia gelap yang mana nih orang yang megang rahasianya harus dibungkam gitu istilahnya. Ya tapi kasus-kasus seperti ini sebenarnya bukan sebuah kasus yang baru ya. Maksudnya ya siapa saja yang berani membongkar sebuah rahasia besar pastilah taruhannya besar juga. Menurut kalian sendiri nih, apakah yang dilakukan oleh Balaji itu terlalu idealis atau sebenarnya dilakukan ya benar walaupun nyawa taruhannya? Yang mana kalau kalian di posisinya Balaji nih, apakah akan berbuat hal yang sama atau tidak? Coba komen-komen di bawah ya. Terima kasih majikan semuanya udah pada nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan sampai jumpa lagi di kasus-kasus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.